punya, pasti mereka akan lebih semangat melarikan diri darinya dan lebih takut lagi padanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, aku persaksikan kalian bahwasanya aku telah mengampuni mereka semuanya. Lalu kemudian dari orang hadir dalam majelis ilmu, salah satu keutamanya itu akan diampuni, dihadiri oleh para malaikat dan diampuni dosa-dosanya. Lalu kata para malaikat, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. di antara mereka yang duduk itu ada orang bukan dari orang-orang itu, bukan orang-orang yang datang khusus untuk pengajian gitu ya. Ia hanya datang karena satu keperluan saja, mau ketemu temannya, mau apa saja, bukan tujuannya pengajian. Maka kata Allah SWT, mereka adalah kaum yang teman duduknya tidak akan celaka. Maksudnya tetap saja yang datang pun hanya sekedar lewat, walaupun hanya mau ketemu temannya, dapat juga pengampunan dosa-dosa tersebut. Tapi jadi saksi bahasan kita di sini adalah bagaimana orang-orang ya, atau para malaikat ditanyakan tentang masalah apa yang mereka mohon, kata para malaikat surga. Ya, mereka berharap surga. Jadi surga itu sudah ada. Ya. Dan kita tahu banyak sekali ya sabda-sabda Nabi SAW yang mengingatkan para sahabat tentang masalah surga. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, selalu Allah sebutkan orang beriman beramal soleh maka mereka akan masuk jannah. Surga itu terus selalu dikatakan khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Semua itu menunjukkan memang adanya surga. Jadi kalau surga belum ada Bapak Ibu sekalian, mungkin orang tidak akan semangat untuk melakukan ibadah-ibadah, tapi karena sudah ada jadi orang jadi semangat ya, orang jadi semangat untuk mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Baik, kita lebih dalam dulu sedikit sebelum masuk ke masalah pintu-pintu juga surga. Beberapa hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah keutamaan surga itu sendiri. Apa sih, seperti apa sih gambarannya surga itu biar kita tahu ya. Ini sebagian kecil saja. Insya Allah kalau Bapak Ibu sekalian mau berminat untuk kembali ke playlist YouTube kami ya, kalau masuk di Khalid Basalamah Official ada playlist YouTube-nya, itu bisa diklik cari bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Itu cukup panjang, sekitar 30 bab kami membahas tentang masalah surga secara rinci, pintu-pintunya, taman-tamannya, makanan dan minumannya, pakaiannya, dayang-dayangnya, dipan-dipannya, permadaninya dan segala macam, cukup banyak ya. Tapi di antaranya ciri ahli surga yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim ya. Kata Nabi SAW, inna awwala zumratin yadkhulul jannata ala suratil qamari lailatul badr. Sesungguhnya golongan pertama yang masuk ke dalam surga nanti di hari kiamat adalah golongan yang mereka bercahaya seperti bulan purnama. Ya, selalu mohon ini Bapak Ibu sekalian ya. Dan semoga Allah SWT mudahkan kita menjadi golongan yang pertama masuk surga. Karena ini memang golongan yang paling tinggi derajatnya. Mereka seperti bercahaya seperti bulan di bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Ya. Walladzina yalunahum ala ashaddi kawkabin durrin fis samai idha'a. Dan yang datang golongan kedua bercahaya tapi hanya seperti bintang ya yang sangat terang di langit. La yabulun, mereka tidak akan pernah buang air kecil lagi. Jadi nanti ahli surga Bu, Bapak sekalian, itu minum bukan karena haus, dan kalaupun dia minum banyak maka tidak akan lagi ada buang air kecil. Begitu juga wala yataghawwatun, mohon maaf, mereka tidak lagi buang air besar. Mereka makan, ahli surga itu makan bukan karena lapar, sehingga betul-betul menikmati makan. Mereka berhenti juga bukan karena kenyang. Jadi nggak ada lapar, nggak ada kenyang di surga. Orang betul-betul menikmati saja ya. Kita tahu kalau kita lapar kita akan targetnya menghabiskan makanan. Kita kalau haus targetnya menghilangkan dahaga. Tapi kalau kita sedang tidak lapar ya dan tidak haus, maka kita akan sangat menikmati makanan dan minuman tersebut ya. Ahli surga seperti itu. Tapi lebih unik lagi, mereka tidak butuh buang air kecil, tidak butuh buang air besar lagi. Kemudian dikatakan wala yamtakhitun. Mereka juga tidak akan pernah ya beringus sakit. Wala yatfilun. Mereka juga tidak akan meludah. Amsyatuhumul zahab. Sisir mereka dari emas. Warashuhumul misk. Dan juga wangi-wangian mereka itu dari kasturi.
wa majamiruhumul uluwatil anjuj, dan wangi-wangian mereka itu dari kayu yang wangi, ya, dari kayu yang wangi. Sebagian ada yang menggambarkannya seperti kayu gaharu, ya. Kalau pernah dengar kayu gaharu di Indonesia, ya, biasa ada pepatah kita yang mengatakan sudah cendana gaharu pula, ya, biasanya gitu. Biasanya orang kalau dikasih sesuatu tapi dia tidak tahu terima kasih, sudah dikasih cendana, mintanya gaharu, ya. Itu berarti gaharu memang lebih tinggi dari itu. Ada salah satu teman dekat saya, doktor dari Imarat, beliau tulis satu kamus, sebenarnya beliau tulis semacam kamus tentang gaharu itu 6 jilid, dan itu ditulis dalam disertasi S3. Dan itu luar biasa gitu. Beliau mengadakan penelitian dan mengatakan bahwasanya memang yang dimaksud dengan hadis ini adalah gaharu itu sendiri, ya, karena memang nilainya sangat mahal. Di Timur Tengah itu kalau ada orang yang menikah dikasih 2 potong 3 potong gaharu yang super yang bagus, itu mereka lebih suka daripada kunci mobil, ya, karena mahalnya nilainya gitu. Baik, selanjutnya ada juga hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang cirinya ahli surga itu sendiri, ya. Itu dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan hadisnya. Kata Nabi SAW, yadkhulu ahlul jannati jurda murda. Penghuni surga itu akan masuk dalam keadaan berkulit dan berwajah mulus. Tidak ada lagi keriput walaupun dia meninggal sangat tua. Ya, walaupun dia meninggal sangat tua, walaupun dia meninggal cacat, itu sudah tidak ada lagi nanti di akhirat. Semuanya akan kesempurnaan, ya. Mukahhalin, mereka akan bercelak matanya, bani thalathin wa thalathin. Umur mereka maksimal 33 tahun. Jadi nggak ada lagi orang lebih dari 33 tahun. Semuanya maksimal 33 tahun. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad hasan dari hadis Mikdam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yamutu saqtan wala harima." Tidak ada orang yang meninggal dalam kondisi janin, baru lahir Bapak Ibu sekalian, ya, baru mungkin 2-3 hari umurnya meninggal, maupun sangat tua, sudah 100 tahun, 120 tahun meninggal, ya. Wa innaman nasu fima baina dzalik, dan manusia banyak juga yang meninggal di antara keduanya. Illa bu'itsa ibna 33, kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun. Jadi kalau ibu punya bayi meninggal masih 2 hari, nanti ibu ketemunya 33 tahun. Nenek atau kakek kita meninggal 120 tahun, kita ketemu 33 tahun. Tidak ada lagi orang tua, tidak ada anak-anak di surga. Itu disebutkan dalam hadis ini. Lalu dikatakan, fa in kana min ahlil jannah kana ala mishati Adam. Kalau mereka termasuk penghuni surga, maka postur tubuhnya seperti Nabi Adam. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi Adam itu 60 siku ke langit, ya, sekitar 27,5 meter atau 30 meter, ya. Dan memang ada hadis lain menyebutkan kalau manusia, Allah ciptakan Adam 60 siku dan manusia terus memendek sampai menjelang hari kiamat. Tapi nanti di akhirat kita dikembalikan dengan postur asli kita. Karena jasad sekarang yang kita pakai ini jasad sementara. Nanti kalau kita meninggal, dikafani, dimasukkan kuburan, akan dihancur, dimakan oleh tanah. Kata Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian nanti pada hari kiamat. Kemudian dikatakan wa surat Yusuf, dan mereka akan sangat tampan dan cantik menyerupai Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf terkenal dengan sangat tampannya, ya. Bukan berarti wajah kita seperti Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf alaihissalam saking sempurnanya disebutkan dalam sebuah hadis diberikan sepertiga ketampanan dunia, ya. Sampai para wanita di Mesir pada saat itu melihat Nabi Yusuf lupa, ya, mana apel mana tangannya, sehingga mereka memotong tangan mereka, diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian dikatakan wa qalbi Ayyub, dan hati mereka seperti Nabi Ayyub. Nabi Ayyub ini nabi yang paling sabar dan paling pemaaf, ya, tidak pernah berkeluh kesah, selalu santun. Nah, ahli surga seperti itu keadaannya. Wa man kana min ahlin nar, dan siapa termasuk penghuni neraka, uzzimu wa fukhimu kal jibal, badan mereka akan dibesarkan sampai seperti gunung-gunung. Ya, jadi ahli neraka itu dibesarkan badannya lebih besar lagi daripada postur tubuhnya ahli surga. Tujuannya agar mereka lebih merasakan siksaan. Nah, ini kalau di bahasan tentang surga neraka pernah kami kasih contoh, ya. Kalau semut
Kalau semut kita ingin pukul bagian perutnya, itu kesulitan karena semutnya kecil. Tapi kalau gajah karena besar, kita pengen pukul bagian perut yang manapun bisa karena besar. Nah, ahli neraka nanti akan dibesarkan badan mereka seperti gunung-gunung untuk merasakan siksaan yang lebih keras lagi daripada apa yang mereka rasakan. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, hadis Nabi SAW ini saya pilih-pilihkan saja beberapa hadis ya, berhubungan dengan masalah keadaan ahli surga itu. Ya. Kalau mereka masuk ke dalam surga, pakaian mereka tidak akan pernah punah. Ya. Masa muda mereka tidak akan pernah habis dan mereka tidak akan pernah sakit. Tidak akan pernah sakit kata Nabi SAW. Mereka akan makan dan makanan dan minum yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari kasturi. Kan kita kalau di dunia ini makan dan minum, maaf Bapak Ibu sekalian, kita yang tidak dibutuhkan sebagai energi dan nutrisi tubuh kita, kita akan butuh ke toilet ya, membuangnya gitu kan. Kalau di surga tidak ada lagi itu. Jadi tidak ada toilet di surga. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah bagaimana keadaan ahli surga. Para kaum laki-laki nanti akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Kamis mereka datang ke sebuah tempat pertemuan. Ya, dalam bahasa Al-Qur'an, dalam bahasa hadis itu disebutkan dengan suk atau seperti pasar. Mereka bukan belanja, tapi mereka kumpul saja. Mereka ngobrol tentang apa yang dulu mereka lakukan di dunia, apa yang membuat mereka masuk ke dalam surga. Setelah itu, ya, Allah akan tiupkan angin pada mereka yang menerpa tubuh mereka sehingga mereka menjadi lebih tampan dan lebih mudah lagi. Kemudian mereka pulang ke istana dan ketemu dengan istrinya. Lalu istrinya mengatakan, sungguh demi Allah kalian lebih tampan dari sebelumnya. Lalu kata para ahli surga yang laki-laki pun, kalian pun lebih cantik dari sebelum yang kami tinggalkan. Jadi mereka tidak butuh salon, tapi Allah datangkan cuma angin saja meniup menerpa tubuh mereka, maka sudah cukup untuk membuat mereka jauh lebih sempurna dari sebelumnya. Dan sekian banyak Bapak Ibu sekalian bahasan tentang masalah surga kalau ingin dirincikan satu persatu. Tapi yang jelas ini menjawab dulu kalau surga itu sudah ada. Baik, sekarang kita masuk kepada inti judul daripada kita gitu kan, pintu-pintu surga di sekitar kita. Memang Bapak Ibu sekalian, tujuan kita hidup di muka bumi ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan balasan bagi orang yang mengabdi dan patuh adalah surga. Sifatnya abadi, kekal selamanya. Perlu digarisbawahi satu hal, di muka bumi ini sebanyak apapun kita memiliki aset, ya, apa saja itu, rumah, kendaraan, atau kita memiliki pakaian, harta yang kita miliki, tas, perhiasan mungkin ibu-ibu dan segala macam, ini kepemilikannya sementara, tidak ada yang abadi. Ya, paling maksimal kita kalau meninggal akan jadi warisan, kan gitu. Tidak ada orang meninggal bawa semua perhiasannya, bawa mobilnya, bawa segala macam ke kuburan, tidak mungkin. Tapi di surga nanti kepemilikannya abadi. Sekali Bapak Ibu miliki istana itu selamanya. Sekali miliki baju itu selamanya. Sekali milikin dayang-dayang itu selamanya. Makanya Allah selalu hubungkan surga dengan khalidina fiha. Kekal selamanya di dalam. Maksudnya kekal kepemilikannya, kekal keberadaannya. Tidak akan pernah keluar lagi dari surga tersebut. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa meraih surga itu? Kembali kepada asal dan asas kita diciptakan. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi kalau ada yang tanya, Bapak Ibu sekalian, apakah memang Ustadz saya diciptakan untuk sholat? Jawabannya iya. Memang untuk zakat, untuk haji dan umrah, untuk bakti sama orang tua, ya, untuk jenguk orang sakit, untuk majelis ilmu, untuk zikir dan baca Quran, iya. Dan tidak ada tujuan lain. Makan, minum, tidur, berteman itu pernak-perniknya. Pernak-pernik, bukan tujuan. Jadi jangan balik ya. Banyak orang dibalik, pernak-perniknya jadi tujuan utama, yang tujuan utamanya jadi pernak-perniknya. Sehingga mereka ngobrol, urusan omong kosong saja urusan dunia, lalu meninggalkan sholat atau menunda sholatnya. Jadi dia pergi ke pernak-pernik jadikan sebagai tujuan utama lalu meninggalkan tujuan utamanya. Ini keliru. Kalau orang faham ini sebagai pondasi dasar, kita diciptakan Bapak Ibu sekalian memang untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah. Dan yang melakukan ini akan mendapatkan surga nanti,
di akhirat sana, ya, dan waktu sebentar. Nanti kita kalau sudah meninggal dan masuk surga, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa athar menyebutkan itu nanti kita akan lihat sendiri. Oh, ternyata ini histori hidup saya, ya. Saya jatuh dari rahim ibu, tangisan pertama, kedipan mata pertama, yang ketiga, yang ke-100, yang ke-1000. Ini anak-anak, ini saya pakai baju, ini saya makan, ini saya bermain, ini saya sekolah, ini saya dewasa, balik, ini saya menikah, ini saya punya anak, ini berubah jadi status suami istri menjadi ayah dan ibu, kemudian menjadi nenek dan kakek, kemudian meninggal dunia. Itu historinya kita akan lihat nanti. Oh, cuma begini ya, pendek sekali. Begitu nanti. Ya. Maka beruntunglah orang justru yang mengisi itu dengan tujuan utama, yaitu ibadah. Ya. Karena nanti Bapak Ibu sekalian perlu digarisbawahi, ada 3 orang yang menyesal hari kiamat. Ada yang pertama penyesalan abadi. Itu orang kafir, orang musyrik, dan orang-orang munafik. Ini masuk neraka, mereka kekal selamanya. Makanya Allah selalu hubungkan mereka dengan neraka dan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ada golongan kedua, ini orang-orang beriman yang dikenal dengan usatul mu'minin. Orang-orang mukmin yang berbuat dosa banyak tapi tidak sempat bertaubat. Jadi waktu ditimbang amal, misalnya dosanya 10.000, amalnya 9.000, selisih 1.000. Dia harus masuk neraka dulu. Itu dikenal dengan usatul mu'minin. Sampai bersih dosanya baru dikeluarkan. Nanti masuk surga juga. Tapi ini orang-orang akan menyesal. Karena disiksa di neraka beda dengan penjara kita di dunia. Penjara dunia ini Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau dia digebukin pun dihukum paling 5 menit, 10 menit, 1 jam paling lama, gitu kan. Tapi ada saatnya di penjara orang istirahat, makan, minum, olahraga, kan ada. Ya. Kalau di neraka tidak ada, 24 jam semua siksaan. Ya. 24 jam siksaan, tidak ada kematian, tidak ada kasih sayang, tidak ada negosiasi, nggak ada. Maka ini penyesalan. Jadi kalau orang masuk neraka 1 hari saja, Allah berfirman, "Yauma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun." 1 hari di sisi Tuhan Muhammad di akhir sama 1000 tahun waktu dunia. Jadi kalau mampir di neraka 1 hari saja itu berat sekali. Ya, jangan dianggap remeh gitu. Nah, ini golongan kedua yang akan menyesal walaupun nanti dia akan masuk ke dalam surga. Golongan ketiga ini yang kita garis bawahi. Orang-orang yang masuk ke dalam surga tetapi dia sebenarnya bisa mendapatkan derajat atau tingkatan yang lebih tinggi kalau dia maksimalkan waktu ibadahnya di dunia. Misal contoh, Bapak Ibu ada kesempatan sholat duha tadi, tapi ya sudahlah kan sunnah. Dosa nggak dosa, tetapi itu sudah cukup membedakan antara dia sama temannya yang sholat duha. Derajatnya di surga. 2 rakaat saya sudah cukup membedakan derajat di surga. Apalagi yang sholat 4 rakaat, apalagi yang sholat 8 rakaat, apalagi yang sholat 12 rakaat. Beda antara orang yang tadi sholat misalnya on time. Azan dia langsung sholat. Dengan orang yang datang masbuk, imamnya sudah waladhdallin baru dia takbir. Atau dia tertinggal 1 rakaat atau tertinggal 2 rakaat. Ini beda pahalanya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan tunda-tunda sholat. Karena beda pahala orang yang sholat di awal waktu dengan orang yang sholat sudah misalnya waktu duhur begini. Nanti menjelang asar baru dia sholat duhur. Ini beda pahalanya. Dan tidak bisa diperbaikin. Tidak bisa kita bilang ya Allah tolong kembalikan saya di waktu duhur, saya mau sholat awal waktu. Nggak bisa. Sekali Bapak Ibu lalaikan ibadah itu selamanya akan membedakan derajat kita di surga dengan orang yang mengerjakan ibadah tersebut. Jadi dalam 1 hari kita bisa membedakan derajat kita sama teman kita di 1 hari itu bisa. Ya, dari sholat subuh dia on time nggak sholat. Misalnya si A sama si B. Si A sholatnya on time. Si B sholatnya telat. Dia tertidur bangun jam 6. Ini sudah beda derajatnya ini. Ya. Yang satu sholat duha 12 rakaat, yang satu mungkin tidak sholat duha atau sholat duha cuma 2 rakaat. Yang satu misalnya sholat duhur diikuti dengan sholat qabliyah dan ba'diyahnya. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Si A kerjakan, si B tidak kerjakan, cuma sholat duhur saja. Ini sudah beda derajat ini. Asar juga begitu, ada sholat qabliyahnya. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Mungkin dia cuma si A sholat 4 rakaat lalu sholat asar, si B langsung saja sholat asar. Kemudian maghrib juga begitu, misalnya ada sholat qabliyah, ada sholat maghrib, ada ba'diyah maghrib, isya juga begitu, ada qabliyah isya, ada ba'diyah isya. Si A kerjakan, si B tidak kerjakan, dia cuma kerjakan yang wajib saja. Ini sudah cukup dalam seharian, perbedaan derajat di surga luar biasa. Bagaimana kalau itu akumulasi? Misalnya kita sama teman, atau kita sama saudara kita, atau kita sama orang tua kita, dia sudah 10 tahun kerjakan, kita misalnya belum pernah kerjakan, itu sudah jauh sekali derajatnya
di surga ya. Jadi jangan disia-siakan. Tujuan pengajian seperti ini Bapak Ibu sekalian adalah mengingatkan kita mulai hari ini ke depan. Kita tidak bicara masa lalu. Tapi kalau sudah dengar dan belajar seperti ini lalu tidak dipraktikin, ini rugi sekali. Karena susah sekali kalau memang Bapak Ibu sudah diingatkan lalu tidak mau mendengar dan tidak mau mengamalkan. Lalu kapan akan diamalkan? Ajal akan datang. Setiap orang di antara kita sedang menuju ke liang lahatnya masing-masing. Tinggal siapa yang lebih dulu meninggal dan akan menyesal nanti. Ahli surga yang masuk ke dalam surga, ini golongan ketiga tadi, begitu masuk surga dia juga menyesal kalau dia dulu kerjakan sholat duha rutin, sholat malam rutin, dia sedekah misalnya hartanya, atau dia zikir pagi petang atau misalnya dia kerjakan, maka dia akan sampai ke derajat yang itu. Tapi karena dia tidak kerjakan, maka dia derajatnya di sini. Walaupun surga sangat nikmat, tetapi dia menyesal karena dia sebenarnya bisa meraih derajat tersebut. Saya perlu berbagi sebuah riwayat Bapak Ibu sekalian, riwayat yang sahih. Pernah di masa Nabi Muhammad SAW ada dua orang sahabat, ini bersahabat dia, ya. Selisih meninggalnya sepekan saja, 1 minggu saja. Jadi si A meninggal, Nabi SAW sholatin. Seminggu kemudian meninggal temannya. Tapi yang pertama meninggal ini mati syahid, mati di medan perang. Yang kedua meninggal biasa, datang aja di rumahnya meninggal. Tanpa sakit, tanpa apa, tapi meninggal aja. Lalu Nabi SAW sholati juga jenazah yang kedua. Bagaimana saya memahami ini? Saya betul-betul gak paham. Kok bisa orang yang tidak mati syahid lebih tinggi derajatnya daripada orang yang mati syahid dua-dua temannya? Padahal mereka sebaya. Kata Nabi SAW, wahai Talha, kenapa kau heran? Sementara dia sempat beribadah beberapa hari melebihi temannya yang sudah meninggal lebih dulu. Tiga, juga benar bacaannya. Tenang. Subhana rabbiyal azim. 1. Nafas dulu, 1 detik, misalnya 2 detik. Subhana rabbiyal azim. Jangan seperti orang kubur-kubur, semua nggak tahu apa yang diucapin. Ya. Kalau kita bicara dengan manusia yang kita hormati saja, saya yakin tidak mungkin kita bicara tergesa-gesa begitu kan. Itu contohnya. Nah, coba mulai dulu dari hal-hal yang wajib itu. Sempurnakan itu. Terutama dengan rukun Islam kita ya. Sempurnakanlah sholat 5 waktunya, sempurnakanlah puasa Ramadannya, sempurnakan zakatnya, sempurnakan hajinya. Dan ini selalu harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya.